Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Gideon Pangbahas. Saya seorang gembala sidang di GKRI Peniel Karawaci dan GKRI Yosua Mahkota Mas. Di sisi lain juga saya seorang pengajar. Ada beberapa mata kuliah yang saya sudah sering kali mengajar, yaitu Yunani 1, Yunani 2, Ibrani 1, Ibrani 2, hermeneutik, homiletik, tafsiran PL, tafsiran PB, teologi PL, teologi PB, pengantar PL, pengantar PB, dan juga beberapa materi yang sudah saya ajar. Nah, jadi dalam hal ini saya melihat ini bagian menjadi kesempatan, ini hari adalah menjadi kesempatan bagi saya untuk membagi berkat bagi Bapak Ibu, seorang pendeta, seorang penginjil, seorang pendeta muda, seorang pendeta pembantu, evangelis, penatua, diakan, atau para majelis yang dilibatkan oleh gereja dalam pelayanan-pelayanan mimbar, khususnya untuk berkhotbah. Ya, jadi saya punya hati membagi berkat. Tentu berkat yang saya miliki ini bisa Anda terima dan juga bisa Anda tidak terima, karena berkat ini bukan dalam bentuk seperti finansial dan lain sebagainya. Tuhan memberi saya talenta untuk mengajar. Salah satu materi yang ingin saya bagikan adalah hermeneutik pada bagian ini. Nah, sebelumnya saya ingin sampaikan pendahuluan dalam pentingnya hermeneutik, ya. Pentingnya hermeneutik bagi Bapak Ibu yang mungkin seorang hamba Tuhan atau profesional yang punya hati untuk melayani, memberitakan Injil, memberitakan firman Allah, dan mungkin sudah terlibat dalam pemberitaan firman Allah, atau Bapak Ibu sudah menjadi gembala sidang, tetapi kebetulan Bapak Ibu tidak mengikuti pendidikan strata teologia, strata 1 teologia, dan juga atau mungkin Bapak Ibu ikut tapi dimaafkan tidak mengikuti dengan baik. Nah, saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memang adalah seseorang yang dipercaya menjadi gembala sidang walaupun tidak pernah mengikuti pendidikan teologi, ya, maka menjadi sangat disayangkan kalau tidak memiliki ilmu yang namanya hermeneutika. Mengapa saya katakan demikian? Karena tentu Bapak Ibu akan diperhadapkan dengan membangun khotbah atau membuat firman Allah, menyampaikan firman Allah dalam bentuk-bentuk khotbah dimanapun Bapak Ibu ada sebagai pelayan Tuhan. Nah, yang sangat disayangkan kalau Bapak Ibu tidak memiliki ilmu yang namanya hermeneutika, maka apa yang Bapak Ibu akan temukan dalam pelajaran, dalam menyampaikan firman Allah, Bapak Ibu akan terganggu dan tergoda dengan perspektif daripada apa yang Bapak Ibu miliki. Ya, misalnya Bapak Ibu punya pengalaman, maka pengalaman itu seringkali dijadikan kebenaran dan meminta Alkitab mendukung pengalaman Ibu atau pengalaman Bapak sebagai gembala sidang. Nah, apa yang terjadi di sana? Ada tumpang tindih atau tabrakan kebenaran. Mana yang benar kebenaran ini? Pengalaman Anda atau Alkitab sebagai kebenaran? Itu yang menjadi persoalan. Nah, saudara, saya ingin sampaikan bahwa hermeneutik itu sangat penting, ya. Kalau saudara seorang profesional tanpa dilengkapi ilmu hermeneutik, setidaknya maka latar belakang pendidikan Anda akan membantu Anda untuk menerjemahkan firman Allah berdasarkan perspektif atau bidang ilmu yang Anda miliki. Kalau Anda seorang medis, Anda akan melihat Alkitab itu selalu dari sisi medis. Kalau Anda seorang manajemen, Anda akan melihat firman Allah dari segi manajemen. Kalau Anda seorang akuntan, maka Anda akan melihat seorang firman Allah dari sisi akuntan. Kalau Anda seorang bisnis, maka Anda akan melihat juga firman Allah dari sisi bisnis.
Jadi latar belakang pendidikan kita akan membantu kita untuk melihat firman Allah, Alkitab. Nah itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, dalam ilmu hermeneutik ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melepaskan frame edukasi, frame pendidikan yang Anda miliki, frame experience, pengalaman yang Anda miliki, untuk Anda seutuhnya dapat melihat Alkitab dari perspektif hermeneutik. Saudara, seringkali kita mendengar ilmu hermeneutik ini di mana-mana, ya. Hermeneutik ini menurut saya adalah salah satu sumber ilmu di mana-mana. Orang bilang filsafat adalah sumber ilmu, tapi sebenarnya kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan, pengajar, saya bilang hermeneutik adalah sumber ilmu. Sumber ilmu. Hermeneutik itu dibagi dua cakupannya. Yang pertama cakupan luas. Saya ingin bagi cakupan luas. Cakupan luas adalah Bapak Ibu, siapapun dia pasti melibatkan hermeneutik. Baik dia seorang sains, baik dia seorang dokter, baik dia seorang ilmuwan, apapun dia pasti melibatkan hermeneutik. Dan saudara pasti juga melibatkan hermeneutik. Cuma persoalannya saudara tidak menyadari bahwa apakah saudara melibatkan atau tidak. Saya beri contoh, misalnya bahwa Anda melibatkan hermeneutik dan Anda tidak menyadari bahwa Anda melibatkan, ya. Saya beri contoh. Misalnya satu kali kita bawa mobil dan tiba-tiba Anda ingin parkir di sebuah tempat dan tertulis di situ dilarang parkir. Waktu Anda melihat dilarang parkir, Anda akan bertanya begini, kenapa saya dilarang? Kenapa kita tidak boleh parkir, ya? Kenapa dilarang tempat ini jadi larang parkir? Dan siapa yang membuatnya? Dan alasan apa tempat ini menjadi tempat yang dilarang untuk parkir? Padahal dari segi tempat ini strategis untuk bisa diparkir. Dari segi kondisi inilah tempat yang paling tepat untuk parkir mobil. Tetapi kenapa ada larangan? Nah, pada saat Anda berpikir sedemikian rupa, maka Anda sebenarnya sudah melibatkan hermeneutik dalam hidup Anda tanpa disadari. Jadi menurut hemat saya, hermeneutik itu sumber ilmu. Dimanapun. Orang farmasi, khususnya untuk kasus COVID-19 ini, semua orang farmasi sedang mencari obat dan vaksin yang tepat untuk COVID-19 ini. Apakah di dalam melihat ini semua tanpa melibatkan hermeneutik? Melibatkan. Mereka juga ingin mencoba menerjemahkan apa ini virus COVID-19 ini. Maka semua melibatkan. Jadi hermeneutik secara cakupan luas, dimanapun pasti semua orang melibatkan hermeneutik. Saudara setiap hari melibatkan hermeneutik. Tapi sangat disayangkan Anda tidak menyadarinya. Ibu-ibu yang bekerja di dapur pun melibatkan hermeneutik. Tetapi persoalannya tidak menyadarinya. Jadi hermeneutik itu sudah menjadi gaya hidup setiap manusia. Dan Anda yang sedang nonton juga sedang berpikir tentang pikiran saya apa yang sedang Pak Gideon buat. Dan itu pun Anda sedang melibatkan hermeneutik dalam diri Anda. Dan saya ingin sampaikan bahwa hermeneutik sumber. Ya, walaupun orang filsafat bilang bahwa filsafat itu adalah ilmu dari sumber dari segala ilmu. Tetapi kerangka daripada untuk mendapatkan sumber daripada ilmu itu adalah hermeneutik. Saudara, saya ingin sampaikan terjadinya banyak hal dalam gereja disebabkan karena adanya balancing dalam orang melihat doktrin dan lain sebagainya. Jadi itu hermeneutik cakupan luas. Yang kedua, hermeneutik cakupan yang sempit. Dalam cakupan yang sempit ini pun terbagi, ya, terbagi. Dan cakupan yang sempit itu adalah saya ingin sampaikan yang paling pokok adalah saya ingin mengajak Bapak Ibu adalah bagaimana kita menerjemahkan kitab suci yang kita kenal dengan Alkitab, firman Allah. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang hamba Tuhan,
bahkan sudah berkhotbah, bahkan sudah menyampaikan firman Allah di mana-mana, dan juga tentu sudah menerima berkat-berkat dalam pelayanan. Tapi saya ingin sampaikan bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan dalam khotbah-khotbah satu kali kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saya beri sebuah ilustrasi begini Bapak Ibu. Satu kali kita akan pasti Tuhan panggil. Saya pun pasti Tuhan panggil, nggak ada yang kekal. Saya akan pergi, dan waktu saya pergi ke sorga, saya ketemu Paulus, saya ketemu Petrus, ketemu Yesus, dan ketemu siapa lagi? Matius, Lukas, dan Yohanes, serta Musa, dan penulis-penulis kitab suci. Tiba-tiba Paulus datang ke saya. Ini di sorga ceritanya, di sorga. Shalom Pendeta Gideon. Ya, Paulus bilang, shalom guru besar Bapak Paulus. Begini Pak Gideon, Bapak udah khotbah tentang Filipi pasal 4 ayat 12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oh iya, betul guru besar. Paulus bilang gini, bahkan saya melihat Filipi 4 ayat 12, Bapak sudah menulis sampai 12 buku. Saya bilang, ya itu karena kemurahan Tuhan, guru besar, sehingga saya bisa menulis. Pak Gideon, begini, waktu saya menulis kitab Filipi, sebenarnya saya menulis dalam pemikiran yang sangat sederhana. Tapi Bapak luar biasa menerjemahkannya sampai punya 10 buku, 12 buku. Filipi pasal 4 ayat 12. Gimana ceritanya? Maka saya akan jelaskan, ya sebagai apa Tuhan? Ini pewahyuan, saya bilang. Karena saya menerjemahkan Bapak Paulus punya Filipi 4:12 ini begini-begini. Maka Paulus bilang gini, maaf Pak Gideon, sebenarnya waktu saya menulis kitab Filipi pasal 4 ayat 12, waktu itu saya ada di penjara. Dan waktu saya ada di penjara, datang salah satu pekerja, namanya Epafroditus. Waktu saya datang ke Epafroditus bertanya kepada saya. Terus saya tanya kepada Epafroditus, apa yang terjadi dengan jemaat Filipi? Oh, Epafroditus bilang, ada pertikaian sedikit di sana. Oh begitu, maka saya tulis. Salah satu dalam tulisan surat itu adalah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tapi waktu saya tulis itu tidak seperti yang Bapak pikirkan. Saya berpikir sederhana, Bapak berpikir terlalu luas. Dan itu mengakibatkan saya kebingungan Pak Gideon. Apakah saya yang salah atau Pak Gideon yang salah menerjemahkannya? Dan perbincangan itu, ini cerita di sorga. Perbincangan itu saya dengan Paulus ada di sorga. Dan Yesus dengar. Yesus kaget. Wah gitu ya. Dan begitu juga ada hamba-hamba Tuhan. Maka pertanyaan itu akan muncul. Jadi sangat sederhana Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa apa yang kita akan sampaikan itu akan dipertanggungjawabkan. Kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apakah yang kita beritakan itu sesuai dengan harapan penulis atau enggak? Atau mau-maunya kita dan berharap penulis atau Roh Kudus yang mewahyukan itu mengerti pandangan kita. Ini menjadi masalah besar. Jadi dalam cakupan sempit bahwa saya ingin sampaikan hermeneutik dalam cakupan sempit adalah bagaimana kita mencoba menjelaskan kitab suci dengan baik, sesuai setidaknya kita dapat mengerti apa yang penulis sampaikan kepada kita. Sehingga kita boleh menyampaikan lagi kepada pihak lain.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berarti kalau saudara adalah seorang pengusaha, terus menjadi gembala sidang, saudara harus bertanggung jawab ke depan. Kalau saudara seorang sarjana, saudara harus bertanggung jawab. Saya pun sebagai guru harus bertanggung jawab. Nah, pada zaman dulu, zaman-zaman perjanjian lama, Yudaisme dan lain sebagainya, maka Alkitab ini, kitab suci itu tidak sembarang diberikan kepada semua orang. Di beberapa gereja hanya seorang pemimpin rohani yang dipercayakan untuk menafsirkan. Kenapa? Kenapa sampai seperti itu? Ya, contoh di dalam perjanjian baru kita temukan ada ahli Taurat. Ahli Taurat ini adalah orang yang diberikan wewenang oleh agama untuk menafsirkan kitab suci. Ya, sekalipun kita tahu pada akhirnya ada penyimpangan-penyimpangan dan mempergunakan kebenaran sebagai dalam rangka memperjuangkan kepentingan. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa tidak ilmu pengetahuan yang kita miliki akan mempengaruhi bagaimana kita menafsir atau menjelaskan kitab suci. Jadi saudara, sebenarnya ketika Anda memberitakan Injil, Anda harus bertanggung jawab. Saya berharap kepada saudara yang seorang pengusaha dan ingin menjadi gembala sidang, sebaiknya duduk sekolah lah. Ya, duduk sekolah. Jangan anggap remeh. Ya, pendidikan. Duduk sekolah, duduk 3 SKS tentang hermeneutik. Dan jangan merasa bahwa Anda sudah tahu. Pasti saya kasih tahu, Anda sedang menjelaskan Alkitab berdasarkan perspektif yang Anda punya. Apakah perspektif yang Anda punya sama dengan perspektif yang penulis punya? Kan enggak. Nah, ilmu hermeneutik ini mengajak kepada saudara untuk mengerti ini. Saya ingin membagi beberapa contoh saja, saudara. Ya, membagi beberapa contoh supaya saudara mengerti. Ada beberapa pandangan sampai akibatnya fatal, khususnya Mazmur pasal 91. Ya, Mazmur pasal 91 khusus COVID-19 ini. Mazmur pasal 91 ini ditulis, kita harus tahu, yang menulis adalah Musa. Dan kita harus mengerti bahwa Mazmur ini adalah syair, lirik dari sebuah pujian, ya, nyanyian. Dan saudara, sampai saat ini Mazmur pasal 91 ini banyak dikhotbahkan para pendeta. Tapi saudara tahu bahwa cerita Mazmur 91 ini sebenarnya sedang menceritakan 10 tulah yang dialami oleh orang Mesir. Sedangkan bangsa Israel ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka, Alkitab bilang, kemahnya saja tidak akan menyentuh tulah. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang ini, kalau ini diterjemahkan dalam konteks kekinian tanpa melihat konteks yang sesungguhnya, tanpa melihat esensi yang sesungguhnya, maka ada interpretasi. Kalau begitu, interpretasinya begini: siapa orang percaya, siapa orang fasik pada saat ini? Maka orang akan bilang begini, yang terkena virus COVID-19 itulah orang fasik. Oh, yang tidak kena adalah orang percaya. Ini persoalan Anda tanpa mengerti hermeneutik dan tanpa disadari kita bisa menjustifikasi. Saudara bisa bayangkan, mereka sudah kena COVID-19 ini, tapi Anda hakimi lagi bahwa mereka adalah orang fasik. Saya ingin pastikan, mungkin hidup dia lebih benar daripada kita yang menerjemahkannya. Mungkin hidup dia lebih baik daripada kita. Mungkin dia yang lebih percaya Yesus adalah Tuhan daripada kita. Maka ini yang menjadi persoalan. Ini yang menjadi tantangan kita sebagai seorang pendeta, seorang evangelis, seorang penatua, seorang diaken, seorang pendeta muda, pendeta pembantu waktu menjelaskan firman Allah. Jadi menjelaskan firman Allah, Mazmur pasal 91 itu Anda harus tahu benar bahwa itu sebenarnya adalah untuk kasus di Mesir, di mana bangsa Israel terpelihara, terprotektif oleh Tuhan.
Saya percaya Tuhan pelihara kita, tapi saya juga ingin sampaikan, jangan perkosa kebenaran karena ide kebenaran Anda. Ya, jangan perkosa kebenaran karena ide kebenaran Anda. Juga saya temukan dalam kitab Matius, ya, cerita seorang kaya yang dia bilang kepada Yesus, dia sampaikan kepada Yesus, orang muda kaya, dia sampaikan, apa yang harus aku perbuat supaya aku masuk dalam kerajaan surga? Oh, Yesus bilang lakukan hukum-hukum Musa. Oh sudah, apalagi? Lakukan ini. Oh sudah, terus apalagi? Yesus bilang jualah hartamu dan bagikan kepada orang miskin. Maka Alkitab bilang orang muda ini pulang dengan kecewa. Baru Yesus bilang, adalah lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Maka para murid boleh berpikir, kalau begitu orang kaya tidak bisa masuk surga. Orang kaya diidentifikasi seperti unta yang masuk dalam lubang jarum. Nggak bakalan. Kalau begitu siapa Yesus yang akan diselamatkan? Baru Yesus bilang gini, sebab bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa Yesus katakan demikian? Artinya orang kaya bisa masuk dalam kerajaan surga. Orang kaya tidak seperti unta yang masuk lubang jarum. Artinya, ayat itu menjelaskan. Artinya orang kaya bisa masuk dalam kerajaan surga. Kalau tidak seperti yang anak muda tadi, yang terlalu banyak memperlihatkan kesombongan rohaninya, memperlihatkan sudah melakukan hukum-hukum, tetapi ketika satu hukum yang diberikan oleh Yesus adalah bagikan kepada orang miskin, itu dia nggak bisa. Jadi kebenaran ini harus dimengerti kita. Saudara, saya membagikan hermeneutik ini untuk saudara mengerti, ya khususnya bagi saudara yang sudah seorang pengusaha jadi gembala sidang, seorang profesional ingin berkhotbah, seorang yang punya hati berkobar-kobar ingin melayani firman Allah. Itu sebabnya saudara perlu mempelajari hermeneutik. Bahaya sekali saudara kalau saya ingin sampaikan Anda memperkosa kebenaran untuk memaksakan ide Anda menjadi kebenaran. Yang bahaya sekarang adalah ide kita menjadi kebenaran dan kita berharap kebenaran mendukung ide kita. Kalau begitu kebenaran ditinggalkan, ide kita dituangkan menjadi kebenaran. Atau Tuhan izinkan kita punya pengalaman-pengalaman, dan pengalaman-pengalaman kita jadikan kebenaran. Tapi firman Allah bukan kebenaran. Itu kan masalah. Saudara, kita harus hargai, hormati kitab suci ini. Karena dia pasagraf Theos Pneustos ini diilhamkan oleh Roh Kudus. Kita jaga kesuciannya. Kesucian yang kita jaga dari sisi apa? Bagaimana Anda menjelaskannya? Ada beberapa contoh lagi. Matius pasal 25 tentang 10 anak darah. Beberapa gereja mulai menerjemahkan bahwa itu adalah minyak gambaran Roh Kudus. Oh, kalau itu menjadi gambaran adalah minyak adalah Roh Kudus. Yang satu tidak bawa minyak, yang satu kelompok 5 tidak bawa minyak, maka dikatakan kelompok bodoh. Yang satu bawa minyak dikatakan kelompok bijaksana. Tetapi yang kelompok bijaksana bilang beli minyak. Kalau begitu Roh Kudus bisa diperjualbelikan. Saudara, ini sesuatu yang menjadi masalah dalam hermeneutik. Saudara yang kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud untuk membuat Anda menjadi a priori atau dengan terhadap saya, membuat Anda tersinggung dengan ini. Tidak. Maksud saya justru pada saat ini adalah momentum yang paling tepat untuk Anda belajar hermeneutik. Hermeneutik sangat penting bagi Anda. Hermeneutik sangat penting bagi kita. Dimanapun, dalam cakupan yang sempit, kita perlu mengerti hermeneutik dengan baik dan benar.
Jangan sampai nanti Paulus tertawa bahwa bagaimana kita menerjemahkan Filipi pasal 4 ayat 12 tidak sama dengan apa yang Paulus maksudkan. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah pelajaran yang sederhana ini membantu kita untuk mengerti, ya. Jangan sampai kita salah. Nah, satu kebenaran yang ingin saya sampaikan waktu Yesus menyembuhkan anak muda yang sakit ayan itu. Maka orang Farisi menyebut bahwa Yesus menyembuhkan dengan Beelzebul. Yesus bilang begini, kalau kamu menghujat anak manusia dapat diampuni, menghujat Roh Kudus tidak dapat diampuni. Kalau Anda menggarisbawahi kata menghujat dan Anda terjemahkan berdasarkan kamus bahasa Indonesia, dan Anda terjemahkan berdasarkan bahasa Yunani, interlinear dan word study-nya serta grammarnya, tanpa Anda melihat keseluruhan konteks itu, saya ingin sampaikan, maka apa yang Yesus maksudkan dalam ayat itu tidak sama dengan apa yang Anda maksudkan. Apakah mungkin seorang yang percaya Yesus menghujat Roh Kudus? Waktu Yesus bicara kata menghujat Roh Kudus itu, apakah Yesus sedang berbicara kepada orang yang percaya? Tidak. Yesus sedang berbicara kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang mencoba memfitnah Yesus menyembuhkan orang sakit ayan itu dengan Beelzebul. Itu apologetika yang Yesus miliki. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berharap kita belajar dengan baik hermeneutik tanpa dalam konteks pelajaran ini bukan untuk berdebat, membenarkan, menyalahkan, tetapi kita mau mencharge, kita mau mengisi diri kita dengan pelajaran hermeneutik. Saya Pendeta Gideon Pangubahas mengharapkan Anda bisa terlibat dalam pelajaran ini. Selamat siang, selamat mengikuti pelajaran ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.